Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi, perumahan di Meteseh, Kota Semarang terendam banjir. 3.000 penerima manfaat tak terima MBG, imbas SPPG di Salatiga stop produksi buntut dari dana pusat yang tak cair. Anak-anak hingga orang dewasa donasikan mainan dan boneka untuk anak korban bencana Sumatera. Ya, donasi untuk korban bencana Sumatera tidak selalu uang dan bahan makanan. Di Solo, para warga mendonasikan mainan dan boneka sebagai bentuk solidaritas bagi para anak-anak di daerah korban bencana alam. Di tengah duka akibat bencana Sumatera, harapan datang dari tangan-tangan kecil. Bukan dalam bentuk uang dan logistik makanan, tapi mainan dan boneka sebagai simbol kasih dan sayang. Dalam momen Car Free Day di Jalan Slamet Riyad di Solo pada Minggu pagi, anak-anak hingga orang dewasa datang membawa mainan dan boneka ke tempat pengumpulan untuk didonasikan bagi anak-anak korban bencana alam Sumatera. Harapannya dengan donasi boneka sedikit menghibur dan mental mereka tetap terjaga. Selain mainan dan boneka, para siswa yang datang juga mendonasikan buku dan peralatan sekolah. Aksi donasi mainan ini diinisiasi dari Dinas Pendidikan di Kota Solo dan bersinergi dengan instansi maupun pihak lain serta perusahaan jasa pengiriman barang dan logistik. Ya intinya kita hanya berbagi aja, ingin memberikan sesuatu yang membuat mereka juga terhibur, adik-adik kecil terutama anak-anak, yang mana kita tetap harus peduli terhadap mereka, mental mereka, dan juga suasana hati mereka tetap harus dijaga dengan sedikit mainan yang mungkin bisa menghibur dan juga bisa membuat mereka melupakan dari bencana atau musibah yang dialami oleh anak-anak kita. Ada boneka, ada mainan kasur, kemudian ada mainan replika hewan-hewan, kemudian ada mobil-mobilan. Laki-laki perempuan semua mendapatkan mainan tersebut. Kita pastikan ada 3 dus, tidak menghitung. Karena kita jadi kita sendiri-sendirikan. Jadi ada boneka sendiri, buku sendiri, pasal sendiri, supaya anak-anak bisa mengambil sesuai yang bisa kita sambut. Sumbangan dari mana itu? Dari TK Dharma Pancasila. Donasi mainan yang telah dikemas dalam kotak nantinya akan dikirim ke anak-anak korban bencana alam di Sumatera. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Ratusan korban bencana banjir dan longsor di Kota Padang, Sumatera Barat telah menempati hunian sementara berfasilitas lengkap yang dibangun pemerintah. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Aceh Timur masih berupaya menembus sejumlah desa yang terisolasi demi salurkan bantuan logistik serta memberi pelayanan medis bagi warga yang terserang penyakit. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Faraki bersama rombongan kembali mengunjungi wilayah terisolir di Aceh Timur, Aceh. Masih adanya akses jalan terputus membuat rombongan harus melewati jalur alternatif yang dipenuhi lumpur. Motor trail yang jadi satu-satunya transportasi paling mumpuni untuk menuju lokasi tak jarang terjebak di lumpur setebal 1 meter. Setelah berjibaku melalui jalan berlumpur, sang bupati sampai di 2 desa terdampak parah akibat banjir bandang dan longsor, yakni Desa Sah Raja dan Desa Sejudo di Kecamatan Pantai Bidari. Selain menyalurkan bantuan minuman, makanan, keperluan bayi hingga obat-obatan kepada warga di tenda pengungsian, tenaga kesehatan yang turut dalam rombongan juga memberi pelayanan medis kepada korban bencana yang mulai terserang penyakit. 2 desa yang paling parah terdampak banjir 2025, ketinggian airnya itu setinggi tiang listrik, ya 8 meter lebih. Semua rumahnya tenggelam, ya tidak ada yang selamat, bahkan rumah ibadah masjid juga ikut tersapu. Sementara di Langsa Aceh, sejumlah permukiman masih alami pemadaman listrik dan sinyal jaringan internet sulit didapat. Imbasnya, warga ramai-ramai datangi kantor Telkom di Jalan Teguh Umar, Desa Paya Bujok, Blang, Pase. Ratusan warga memenuhi halaman kantor Telkom untuk mengisi daya ponsel dan berbagai perangkat elektronik seperti laptop, baterai portable, atau powerbank. Di Kota Padang, Sumatera Barat, ratusan korban bencana banjir dan longsor mulai menempati rumah atau hunian sementara yang berlokasi di kawasan Kayu Kale, Kota Padang.
Lokasi tersebut dibuat pemerintah kota untuk tempat tinggal sementara warga terdampak bencana selama proses perbaikan rumahnya yang rusak berjalan. Selain jadi tempat berteduh dan tinggal yang mumpuni, hunian sementara juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung lain seperti taman bermain, dapur, klinik kesehatan, dan ruang terbuka hijau. Tim Liputan melaporkan. Tidak hanya dilanda banjir bandang dan tanah longsor, salah satu wilayah di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara juga dilanda pergerakan tanah. Peristiwa ini memaksa ratusan jiwa mengungsi akibat tempat tinggal mereka alami kerusakan yang cukup parah. Hidup di pengungsian menjadi pilihan yang harus dijalani ratusan warga Desa Tandihat, Angkola Selatan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka terpaksa meninggalkan rumah akibat bencana pergerakan tanah yang melanda kawasan itu secara bertahap sejak 25 November. Ada sekira 157 rumah dan bangunan yang rusak, hingga memaksa 637 jiwa kehilangan tempat tinggal. Harapannya Ibu untuk dibangun rumahnya dengan secepat mungkin. Ya. Ibu udah berapa lama di pengungsian ini, Bu? Udah 2 minggu lebih. Oke, apa aja, Bu, yang Ibu rasakan selama di pengungsian ini? Nggak tenang pikirannya, badannya semua nggak senang, pikirannya badannya pegal-pegal, nggak ada yang senang. Rencananya warga terdampak akan direlokasi ke lahan kosong yang sudah disiapkan pemerintah seluas 9 hektar. Namun realisasinya belum ditentukan. Relokasi sudah ada dapat dari PTPN, sudah datang yang dari pusat pun sudah datang, yang dari provinsi pun sudah datang, yang dari Batang Toru pun sudah datang. Kalau tempat relokasinya sudah dapat, tapi kalau suratnya belum datang, 9 hektar sudah dipatok. Peristiwa pergerakan tanah terjadi di saat yang berdekatan dengan peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Penanganan bencana di Sumatera masih jauh dari rampung. Tim SAR gabungan kekurangan alat berat dan truk pengangkut material untuk membersihkan dalamnya lumpur yang merendam kawasan terdampak. Polisi juga terus menyelidiki penyebab bencana ini dengan mengambil sampel kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selain menggelar operasi pencarian, tim SAR juga berupaya membersihkan daerah-daerah dari sisa banjir bandang yang berupa lumpur serta kayu gelondongan. Upaya pembersihan terkendala alat berat dan truk untuk mengangkut lumpur yang tebal di permukiman yang terdampak. Jumlah alat berat dan truk yang dikerahkan sangat kurang sehingga proses pembersihan berlangsung lama. Tim SAR akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Agam meminta bantuan puluhan truk pengangkut lumpur dan beberapa alat berat di lokasi banjir bandang. Material di sini tuh banyak banget, terutama adalah lumpur dan kayu-kayu besar. Makanya yang saat ini sangat dibutuhkan adalah truk sama alat dan tenaga yang harus siap mengawasi jalannya evakuasi lumpur sama kayu. Namun alhamdulillah dari Pemda juga support, dari TNI juga support. Makanya untuk kendala itu sebenarnya dapat kita atasi, cuman kita masih kurang. Banyaknya kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang dan longsor merusak bangunan rumah serta menewaskan ratusan warga di Kabupaten Agam. Tim Peter Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sumbar menggelar penyelidikan mengambil sampel kayu gelondongan untuk memastikan adanya illegal logging di Kabupaten Agam. Saat ini Polres Agam dan Polda Sumbar masih menitik beratkan pemulihan pasca banjir bandang yang disertai longsor di Kabupaten Agam. Mempercepat pemulihan, pemerintah Kabupaten Agam akan merelokasi ribuan korban banjir bandang dan longsor ke penghunian sementara di 3 titik. Lebih dari 300 rumah hunian sementara akan disiapkan untuk para korban banjir bandang dan longsor yang rumahnya sudah tidak layak huni dan habis tersapu banjir. Terdapat 2 titik yang akan dibangun, yakni di Kecamatan Palembayan dan di Lubuk Basung. Saat ini sudah melakukan proses pembuatan hunian sementara bagi masyarakat tersebut. Itu menunggu kita akan melakukan pembuatan hunian tetap. Jadi bagi masyarakat yang memiliki rumah rusak yang tidak mungkin ditempati lagi, itu akan kita lakukan relokasi pemukiman mereka ke tempat yang kita anggap aman untuk dihuni.
Nantinya korban banjir yang menempati hunian rumah sementara ini kembali akan dipindahkan ke hunian permanen yang saat ini tengah dikoordinasikan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ulfa Musriyadi melaporkan dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat.